Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fardina Jimo Ovilana. Di sini aku akan menceritakan tentang perjalanan hidupku sampai pada hari ini. Aku lahir di Wonosobo pada tanggal 25 Februari 2003. Aku memang sudah dibiasakan untuk belajar itu sejak dari kecil banget. Jadi sejak usia 2 tahun itu aku sudah disekolahkan sama kedua orang tuaku. Makanya sampai sekarang pun kedua orang tuaku tuh sangat berpatok pada akademis dan juga pencapaianku di sekolah seperti itu. Dari kecil aku sudah punya ketertarikan, selalu punya ketertarikan untuk menjadi seorang dokter. Hal itu tentu saja sangat didukung oleh kedua orang tuaku ya. Mereka sangat mendukungku dalam belajar dan juga memberikan fasilitas supaya aku bisa belajar dengan baik untuk meraih cita-citaku. Jadi bisa dibilang aku itu anak yang cukup berprestasi saat di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Aku selalu meraih ranking 1 di kelas, tapi itu semua berubah saat aku SMA. Jadi dalam keluargaku itu diwajibkan untuk menempuh pendidikan non-formal di pondok pesantren. Jadi waktu itu selain aku bersekolah di SMA, aku tuh juga harus menjalani pendidikan di pondok pesantren seperti itu. Ternyata memang cukup sulit ya untuk menyeimbangkan antara belajar di SMA dan juga belajar di pesantren. Waktu itu kegiatan di pesantren itu sangat padat. Waktu itu aku belajar di pondok pesantren Tahfidzul Quran Baitul Abidin Darussalam. Di sana itu sangat di pesantren itu sangat sistematis dan juga disiplin. Beban tanggung jawabnya juga cukup berat di pesantren sebenarnya. Jadi waktu itu fokusku untuk belajar di SMA itu agak terbagi. Waktu itu karena sudah lelah di pesantren, jadi di sekolah tuh aku tuh kelelahan seperti itu. Jadi kayak belajarnya tuh nggak fokus. Begitu pula dengan di pesantren, karena ada banyak tugas dari sekolah, waktunya juga sudah habis banyak di sekolah, jadi waktu itu di pesantren juga kurang maksimal. Jadi semuanya itu serba salah waktu SMA. Rasanya itu kayak semuanya itu tidak pada tempatnya. Semuanya tidak sesuai dengan harapanku. Terlebih di tahun 2020 saat aku kelas 2 SMA itu tuh terjadi suatu fenomena COVID yang membuat aku harus belajar secara daring. Coba deh bayangin, aku belajar secara daring di pondok pesantren yang HP-nya itu satu HP untuk sekamar. Jadi itu sangat menyulitkan aku untuk belajar tentunya. Jadi target belajarku di SMA itu kayak tidak terpenuhi seperti itu loh. Aku lulus dengan apa adanya, nilai seperti itu. Jadi waktu itu setelah aku lulus, karena aku merasa belum siap juga untuk masuk ke dunia perkuliahan karena COVID, juga waktu itu aku ingin menyelesaikan pendidikanku dulu di pondok pesantren. Jadi aku memutuskan untuk tetap di pondok pesantren untuk gap year untuk menyelesaikan apa yang sudah aku mulai di pondok pesantren. Selama masa-masa gap year ini tentunya masa-masa yang cukup berat bagi aku ya. Karena ya teman-temanku semuanya sudah berkuliah sementara aku masih stuck di sini. Selain itu, selama masa gap year ini, setelah 1 tahun gap year tepatnya, orang tua aku memberi aku tugas supaya aku tuh belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian masuk ke Fakultas Kedokteran. Waktu itu aku menarget kedokteran negeri sebenarnya. Tapi setelah aku belajar dengan sangat giat siang dan malam tanpa henti, ternyata kedokteran negeri pun aku tidak bisa mendapatkannya. Karena aku diterima di pilihan 2, waktu itu aku diterima di salah satu universitas negeri yang ada di Jawa Tengah. Aku diterima di pilihan 2, tepatnya di jurusan kimia. Tidak sesuai dengan harapanku masuk ke Fakultas Kedokteran sesuai dengan cita-citaku. Jadi waktu itu aku masih terus berusaha untuk mencari peluang dengan mengikuti ujian mandiri, dan juga orang tuaku menyarankanku untuk mengikuti ujian di universitas swasta, dan aku memilih Universitas Ahmad Dahlan pada akhirnya. Setelah berusaha dengan sekuat tenaga, akhirnya aku diterima juga di jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Sekarang aku berusaha untuk belajar dengan giat, dengan tekun, agar aku bisa lulus tepat waktu, membanggakan orang tua, agar waktu yang sudah aku habiskan saat gap year itu tidak sia-sia. Jadi sekarang aku akan terus berusaha, aku akan terus
semangat pantang menyerah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.